Selamat datang di Toy Story 2. Filmnya mulai masih Buzz Lightyear di luar angkasa. Dia ceritanya lagi ada misi. Gua pas baca komen TikTok, dia tiba-tiba dikepung sama back robot. Jadi dia nembak nih kristal yang bikin lasernya jadi nebar. Oke, si Buzz Lightyear ini udah jelas terinspirasi dari Star Wars banget sih. Masuk akal, di tahun 90-an, Star Wars bener-bener booming banget. Di sini aja kelihatan banget vibe Star Wars-nya. Kenapa lo nggak pakai roket lo aja ya? Daripada pakai apapun ini. Pas si Buzz mau ambil baterainya. Ternyata dia cuma jebakan dipasang sama si Zurg atau Big Cheese terakhirnya si Buzz. Mereka berantem. Itu ternyata cuma video game yang lagi dimainin sama si Rex. Si Buzz habis itu ngeliat si Woody yang lagi sibuk sendiri. Dan ternyata dia lagi nyariin topinya yang hilang atau kemana. Si Buzz disuruh sama si Woody buat jadi pemimpin kamarnya si Andy sementara, selagi si Woody sama si Andy pergi ke kemah sekolahnya. Terus si Boppy bilang, "Lu udah cek di bawah sepatu lu, Bang?" "Hah? Mana ada? Cuman ada tulisan Andy." Yes, itu artinya si Andy mana mungkin sih ajak lu pergi bareng dia tanpa topi lu. Jadi si Boppy sukanya diliatin. Si Rex habis itu disengin sama kambingnya si Boppy, jadi dia nggak sengaja ganti channel TV-nya, jadi iklan mainan ini, yang ada manusia ayam. Dan si Woody suruh buruan matiin. Soalnya kalau si Andy denger, bisa sus dia. Abis itu si Slinky temuin topinya si Woody, tapi tiba-tiba mereka diserang sama anjingnya si Andy. Yang anjing waktu itu si Andy dapetin di hadiah Natalnya. Dan ternyata nih anjing jinak sama si Woody. Si Andy abis itu datang, dan ternyata anjingnya malah lebih jinak sama si Woody. Terus Maya suruh dia siap-siap, soal 5 menit lagi mereka mau pergi ke campnya. Jadi si Andy sempetin waktunya buat main bareng si Woody. Pas dia lagi main, Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh yeah! si Andy nggak sengaja sobekin lengannya si Woody. Gara-gara ini, si Andy nggak jadi bawa si Woody ke campnya. Si Woody langsung jadi sad boy, dan teman-teman dia jadi khawatir. Beberapa hari lewat, dan si Andy udah balik dari campnya. Dia senang akhirnya bisa ketemu sama si Woody lagi. Tapi dia ingat kalau si Woody itu rusak. I don't wanna play with you anymore. Ternyata itu cuma mimpi buruk. Si Woody abis itu nggak sengaja ketemu sama mainan lamanya si Andy. Namanya Wheezy. Si Wheezy ini mainan Squeaky, tapi dia udah nggak bisa keluarin suara Squeaky-nya lagi. Si Woody kira dia udah dibenerin sama emaknya si Andy, tapi ternyata emaknya cuma bilang itu supaya si Andy berhenti nangis. Dan dia taruh si Wheezy di atas sini. Terus mereka lihat ada yard sale, jadi si Woody suruh teman-temannya sembunyi supaya nggak dijual sama emaknya. Teman-teman dia nggak ada yang kejual, kecuali si Wheezy. Jadi si Woody panggil anjingnya si Andy buat selamatin si Wheezy. Dia berhasil selamatin si Wheezy, tapi si Woody malah nggak sengaja jatuh. Terus dia diambil sama nih bocil. Nih bocil mau beli si Woody, tapi emaknya nggak kasih, soalnya udah rusak. Tiba-tiba nih fat fuck yang seneng banget ngeliat si Woody. Dia mau beli si Woody cuma seharga 50 sen, tapi emaknya offers nggak kasih. Soalnya itu mainan kesayangan anaknya. Pas emaknya lagi ngobrol sama orang lain, si fat fuck malah colong si Woody, sama kabur. Gara-gara ini, si Buzz langsung mau selamatin si Woody, tapi nggak guna. Si Buzz jatuh dari mobilnya. Sama dia juga dapat bulu ayam. Si Woody abis itu dibawa ke apartemennya si fat fuck ini. Oh ya, sebelum gua kena dimonetize gara-gara keseringan ngomong fuck, mulai sekarang gua panggil nih orang pakai nama aslinya aja. Namanya Al. Si Al bawa si Woody ke apartemen dia, yang bocil nggak diperbolehin masuk. Kira-kira apartemen macam apa ya ini? Si Buzz and the Gang sekarang lagi mau cari tahu tuh orang siapa, sama dia pergi kemana. Tapi nggak guna. Mereka semua goblok, sama si Rex bajingan malah kacauin semuanya. Terus si Buzz suruh mereka diem. Soalnya dia rada sus sama plat nomornya si L tadi. Kayak seolah itu pesan tersembunyi. Plat nomornya itu LZTYBRN. Terus si Buzz jadi sadar kalau LZTYBRN itu plesetan dari L's Toy Barn. Tuh orang ternyata jadi nama toko mainannya, jadi plat nomornya. Entah buat referensi atau bermasaran. Si Buzz juga suruh si Edge gambar tuh orang pakai kostum ayam. Dan ternyata bener. Yang culik si Woody itu orang ayam yang di iklan mainan tadi. Balik ke si Woody, si L lagi telepon sama seseorang, dan dia bilang si Woody ini bakal bikin dia jadi orang kaya. Pas si L keluar, si Woody langsung mau keluar dari sini, tapi nggak bisa. Soalnya ini di apartemen. Sama si L ternyata kerja di seberang apartemennya. Dan somehow dia masih komplain harus pergi kerja di hari Sabtu. Si Woody lanjut cari jalan keluar, tapi dia malah disamperin sama nih kuda. Namanya Bullseye. Nih cowboy cewek, namanya Jessie. Sama yang terakhir, si Prospector. Namanya Stinky Pete. Si Stinky Pete ini masih mint condition, atau kondisi barang yang masih mulus, ama nggak pernah dibuka dari kotak originalnya. Lu pada tau lah ya, kalau ada mainan yang masih dalam mint condition itu, cuma dipakai buat apa? Cuma buat dipajang dong, bukan buat dimainin. Mereka semua bilang udah bertahun-tahun mereka mau ketemu sama si Woody, dan si Woody kaget kalau mereka tahu nama dia siapa. Terus si Jessie-nya kayak, Everyone knows your name, Woody. Woody got wood. si Woody ternyata nggak tahu diri dia itu sebenarnya siapa. Jadi si Stinky Pete kasih lihat. Si Woody ternyata maskot yang terkenal banget. Dia punya merchandise yang banyak banget, sama bahkan punya acara TV-nya sendiri. Balik ke si Buzz and the Gang, mereka lagi cariin iklannya si L yang tadi, supaya mereka bisa lihat lokasi toko mainannya di mana.
Mereka ketemu iklannya, dan dapat alamatnya. Mereka bilang ini terlalu bahaya. Tapi si Buzz bilang, si Woody pernah rela mati-matian selamatin dia. Dan dia nggak bisa jadi temannya si Woody kalau dia nggak mau melakukan hal yang sama ke dia. This is for Woody when you find him. Ini jadi maksudnya si Buzz harus cium si Woody pas ketemu. Mereka semua turun pakai si Slinky, dan perjalanan mereka buat cari si Woody dimulai sekarang. Si Woody sama teman-teman barunya sekarang lagi nonton film dia, dan acaranya selesai di cliffhanger. Si Woody suruh ke episode selanjutnya. Tapi si Skinny Pete bilang ini episode terakhirnya. Soalnya episode-nya di-cancel. Semenjak mainan luar angkasa jadi tren. Si Jesse abis itu seneng. Soalnya mereka akhirnya jadi set yang komplit. Terus si Skinny Pete bilang, oke, waktunya ke museum. Museum. Si Woody sama teman-temannya ternyata mau dibawa ke museum mainan Konishi. Museum itu ada di Tokyo. Tapi si Woody bilang dia nggak bisa ikut. Soalnya masih ada anak kecil yang peduli sama dia. Si Jesse malah langsung panic attack. Sedangkan si Stinky Pete malah ngegaslit si Woody. Kayak, lu kenapa bisa ada di yard sale? Kagak, gue tadi mau selamatin lu di yard sale. Gara-gara lu rusak kan? Itu artinya si Andy udah gak mau sama lu. Si L tiba-tiba balik. Dan of course si L bikin suara pas dia mau balik. Supaya mainannya tahu. Pas si L mau foto-foto si Woody, dia malah gak sengaja lepasin tangannya si Woody. Dan of course dia langsung panik. Jadi dia telepon tukang servis mainan. Balik ke si Buzz and the Gang. Mereka masih OTW. Tapi si Rex, Slinky, Potato Head, sama si Ham pada kecapean. Terus si Buzz kasih kata-kata mutiara. We will not rest until he's safe in Andy's room. Jimmy McGill, a lawyer you can trust. Balik ke si Woody. Si L sekarang lagi bobo sambil pegangin Cheetos. Jadi si Woody pakai kesempatan ini buat ambil tangannya. Pas dia lagi samperin, si Woody sekarang harus pelan-pelan ke si L tanpa keinjek Cheetosnya. Tapi tiba-tiba, Bullseye! Bullseye! You're gonna go back in storage because of me. Oh, come on. ini mukanya si Bullseye apa mirip sama kuda berserk ya? Pas si Woody mau ambil tangannya, si Bullseye bajingan malah jilatin tangannya si L. Ya, scene ini nunjukin artinya mainan punya saliva sama bisa makan. Bangsat, gua gak kebayang baunya gimana. Pas si Woody mau ambil, tiba-tiba suara TV-nya jadi kenceng. Jadi si L bangun. Sama dia langsung pegang si Woody pakai tangan yang kotor. Bukannya lu bilang si Woody ini barang kolektor ya? Kenapa lu pegang si Woody pakai tangan kotor lu anjir? Si L abis itu matiin TV-nya, sama pindah ke kamar dia. Dan si Woody langsung ribut sama si Jesse. Soalnya dia kira yang nyalain TV-nya itu si Jesse. Oh, down there! Just down there! Balik ke si Buzz and the Gang, mereka udah sampai. Dan sekarang mereka harus nyebrang ke toko mainannya. Pakai nih traffic cone. Aduh, gue kangen banget sama Pixar kayak gini. Mainan literally bisa kacauin jalanannya sama bunuh seseorang anjir. Wait, actually kagak deh. Di Toy Story 4, mainannya literally pernah bikin bokapnya si Bonnie hampir kecelakaan sama hampir penjara anjir. Mereka udah berhasil nyebrang, sama mereka juga kacauin jalanannya. Dan mereka lanjut jalan ke toko mainannya. Sementara itu, tukang servis mainannya udah datang. Dan scene yang paling satisfying dimulai sekarang. Damn, pas gue bocil, ketemu orang tukang servis mainan kayak gini bener-bener impian banget anjir. Balik ke si Buzz, mereka sekarang lagi bencar cariin si Woody di toko mainannya, tapi nggak ketemu. Si Buzz ketemunya diri dia sendiri. Channel podcast be like. Si Buzz juga ketemu aksesoris dia yang baru, jadi dia samperin. Si Ham, Rex, sama Slinky lagi cariin si Woody sampai pakai nih mobil mainan. Si Rex juga sambil bacain buku manual tentang cara kalahin si Zurg di video game tadi. Balik ke si Buzz, dia lagi mau ambil aksesoris barunya, tapi tiba-tiba Buzznya malah hidup sama serang dia. Biasalah, Buzz palsunya masih ngaku-ngaku kalau dia dari Galactic Alliance. Si Ham and the Gang ketemu sama nih boneka Barbie. Dia butuh tour guide buat cari si Al. Dan si Barbie kasih lihat jalannya. Terus si Mr. Potato Head-nya kayak, I'm a marriage spud, I'm a marriage spud, I'm a marriage spud. si Buzz sampai itu dipenjara sama si Buzz palsunya. Dan dia ketemu sama temen-temennya. Jadinya yang mereka bawa malah si Buzz palsu. Balik ke si Woody. Si Woody sekarang lagi difoto-fotoin sama si Al. Buat bukti kalau dia beneran punya action figure Woody-nya. Si Al sekarang ke mesin fax buat kasih lihat foto-fotonya ke pemilik museumnya. Ya ini tahun 1999. HP belum bisa kirim foto. Si Woody jadi seneng. Soalnya dia udah jadi kayak mainan baru. Tapi si Jesse-nya kayak, yaudah lu pergi sana. Si Woody bingung kenapa si Jesse kayak gini. Dan si Stinky Pete bilang si Jesse punya masa lalu yang susah. Jadi dia saranin si Woody ngobrol sama si Jesse sebelum dia pergi. Pas si Woody ajak ngobrol, ternyata si Jesse tadi juga punya anak kecil yang sayang sama dia. Namanya Emily. Dan dia ceritain masa lalunya. When somebody loved me, everything was beautiful. Aduh, ini lagu yang biasa dia suka nyanyiin ke gue pas gue lagi tidur di pangkuannya dia. Si Jesse ceritain masa lalu dia bareng si Emily. Dulu bocil mereka sama persis kayak si Andy sama si Woody. Selalu main bareng, kemana-mana bareng. Sampai akhirnya si Emily jadi remaja. Dia lebih tertarik main sama teman-temannya, make-upan, teleponan, dan si Jesse jadi terlupakan. Tapi suatu hari, si Emily nggak sengaja ketemu si Jesse. Si Jesse awalnya kira mereka bisa main lagi, tapi kagak. Si Jesse malah didonasiin ke charity center. Ini alasan kenapa si Jesse jadi benci sama si Woody. Karena si Woody ngingetin hubungan dia sama si Emily. Pas si Woody mau kabur, si Stinky Pete bilang suatu hari si Woody bakal dilupain juga. Kebahagiaan mereka bukan selamanya.
Soalnya suatu hari si Andy pasti kuliah, sama bahkan honeymoon. Dan si Woody nggak mungkin masih dibawa-bawa sama si Andy di momen itu. Si Woody jadi milih buat stay bareng mereka, supaya dia bisa disukain sama banyak anak-anak di museum. Balik ke si Buzz and the Gang, mereka udah di kantor si Al, tapi nggak ada si Al sama si Woody. Terus tiba-tiba si Al datang buat kirimin fotonya si Woody lewat fax. Gara-gara ini, mereka semua jadi tahu kalau si Al beneran punya si Woody. Jadi mereka masuk ke dalam tasnya si Al. Si Al sekarang kesenangan, soalnya pemilik museumnya rela bayar seberapapun buat action figure Woody. Si Buzz yang asli akhirnya bebas, sama dia ngeliat ada ekor Rex di tasnya si Al. Jadi dia ikutin, tapi nggak bisa. Pintu otomatisnya udah ketutup duluan. Jadi si Buzz roboin ini menara mainan aja, supaya pintunya bisa kebuka. Gara-gara ini, si Buzz nggak sengaja bebasin si Zurg, atau musuh bubuyutannya si Buzz berdasarkan lore. Si Buzz KW and the Gang udah sampai di apartemennya, dan dia masuk lewat nih ventilasi yang ujung-ujungnya ke lift. Mereka semua mau naik liftnya, tapi si Buzz malah suruh manjat aja. Soalnya musuhnya bakal expect kalau mereka lewat lift. Ya si Buzz pokoknya jadi nyebelin lagi. Si Buzz yang asli juga udah sampai di apartemennya, dan dia ngeliat jejak kaki temen-temennya. Jadi dia ikutin. Si Al udah siap-siap ke Jepang, buat jual si Woody sama temen-temennya ke pemilik museumnya. Dan si Woody sama temen-temennya juga jadi seneng. Si Buzz KW and the Gang udah sampai di ventilasi kamar si Woody. Si Woody sama si Jesse lagi goofing around, sama kelitikin dia. Tapi si Potato Head kira si Woody lagi disiksa. Jadi mereka terobosin ventilasinya pakai kepala si Rex. Mereka berhasil selamatin si Woody. Pas mereka mau balik, Hold it right there. Buzz? mereka jadi bingung Buzz aslinya yang mana. Jadi si Buzz asli Si Buzz habis itu ajakin si Woody balik ke si Andy. Tapi si Woody nggak mau. Soalnya dia tahu dia suatu hari bakal dilupain sama si Andy. Jadi dia lebih milih dipamer di museum aja. Woody, you're not a collector's item. You are a toy! Si Buzz habis itu kasih tahu tentang apa yang si Woody pernah kasih tahu ke dia. Hidup mereka itu cuma layak dihidupin kalau mereka disayang sama seorang anak. Dan si Buzz udah jalan sejauh ini buat selamatin mainan yang ajarin dia itu. Tapi si Woody tetap nggak mau. Jadi si Buzz biarin si Woody. Sama si Buzz juga bilang, buat apa si Woody disayang sama banyak anak-anak di museum kalau ujungnya nggak bisa dimainin. Dan dia pergi. Si Woody habis itu ngeliat di TV ada dia yang lagi nyanyiin lagu. You got a friend in me, will ever love you the way I've got a friend in me. Jadi si Woody langsung berubah pikiran, sama panggil si Buzz. Si Woody juga ajakin si Bullseye sama si Jesse ikut bareng mereka. Sama dia juga mau ajak si Stinky Pete. Pas dia mau ajak, si Stinky Pete ternyata bisa keluar dari kotaknya. Sama dia kunci ventilasinya. Dia juga ternyata orang kemarin yang nyalain TV-nya. Si Jesse terus bilang, Prospector, this isn't fair. Fair? I'll tell you what's not fair. si Stinky Pete habis itu marah. Soalnya ternyata selama ini, si Stinky Pete itu mainan yang gak laku. Dia ngeliat semua mainan dibeli sama anak-anak, kecuali dia. Jadi pas ada orang yang mau pamer dia di museum, ini satu-satunya hal yang bisa bikin si Stinky Pete jadi mainan yang berharga. Pas mereka lagi ribut, tiba-tiba si Al balik. Jadi mereka dibawa. Pas si Buzz and the Gang mau selamatin, dia tiba-tiba ketemu si Buzz KW sama si Zurg berantem, sedangkan si Buzz asli sama teman-temannya bantu selamatin si Woody. Tapi nggak guna. Si Stinky Pete nggak kasih si Woody kabur. Si Zurg kalahin si Buzz KW, terus si Buzz KW-nya kayak, You killed my father! No, Buzz. I am your father. pas si Zurg mau bunuh si Buzz KW, si Rex malah nggak sengaja senggol si Zurg pakai ekornya. Jadi dia jatuh. Father. Mereka udah sampai di lantai dasar. Mereka sekarang bingung mau samperin si Al gimana. Jadi mereka pakai ini mobil pizza. Pas mereka mau pergi, si Buzz KW nggak mau ikut. Soalnya dia mau main lempar-lemparan sama bokapnya. Ya si Zurg nggak mati pas jatuh dari setinggi itu. Ini semua mainan, jadi dia literally kendaraan mobil pizzanya buat kejar si Al. Sambil dibantuin sama nih 3 alien. Mereka udah sampai ke airport tanpa diikutin polisi. Dan mereka masukkan di kotak anjing buat masuk ke bagasi pesawat. Damn, gue selalu pengen banget ngeliat bagasi pesawat isinya kayak gimana. Si Buzz sama teman-temannya sekarang perlu cari kopernya si Woody. Tapi masalahnya ada satu koper yang mirip. Jadi mereka mencar. Pas teman-temannya buka kopernya, ternyata isinya kamera sama flash dong. Artinya koper yang si Buzz samperin itu bener. Pas dibuka, Let's go! si Woody jadi kesel. Jadi dia berantem sama si Stinky Pete. Si Stinky Pete abis itu sobekin tangan dia lagi. Pas dia mau bunuh si Woody, si Stinky Pete berhasil ditangkap. Jadi si Woody kasih Stinky Pete apa yang dia selalu mau, yaitu dimainin sama anak kecil. Dan dia ditaruh di tas anak kecil. She's an artist. Bukan takdir penjahat yang terburuk sih. Masih banyak takdir antagonis Pixar yang punya bad ending lebih buruk. Si Jesse mau dikeluarin dari kopernya, tapi udah telat. Jadi dia dibawa sama tukang koper ke pesawatnya. Dan si Buzz, Woody, sama Bullseye kejar mobil kopernya. Si Woody udah masuk ke kabin pesawatnya. Apa dia selamatin si Jesse? Awalnya si Jesse takut si Andy gak suka sama dia. Tapi si Woody bilang si Andy punya adik cewek. Jadi si Jesse langsung nge-hype. Pas mereka mau keluar, mereka jadi harus cari jalan keluar lain. Yaitu lewat nih lubang roda pesawatnya. Gua gak tau ini namanya apaan. Sama kenapa pesawat perlu ginian di rodanya. Mereka hampir jatuh. Tapi ternyata si Buzz sama si Bullseye masih ikutin mereka. Ya nih kuda mainan bisa ngajar fucking pesawatnya. Si Woody sama si Jesse lompat. Dan mereka berhasil turun dari pesawatnya. Habis itu mereka pulang. Pas mereka udah sampai rumah,
Si Andy juga baru balik. Terus si Andy ngeliat ada mainan baru. Dan dia kira itu hadiah dari emaknya. Kira-kira si Andy pernah ngomongin ini gak ya ke emaknya? Terus ntar emaknya bingung. Kapan dia beliin mainan baru ke si Andy? Besokan harinya, tetangga si Andy jadi bingung kenapa ada mobil koper di tengah jalan. Ya artinya mainannya somehow bisa bawa di mobil dari airport ke rumahnya si Andy tanpa ketahuan. Ama emaknya, sama si Andy juga somehow nggak ngeliat nih mobil pas mereka baru sampai rumah. Si Bas udah deketin si Jesse, ama nge-flirt gitu. Terus si Jesse juga bantuin buka pintu toiletnya. Soalnya anjingnya mau kencing. Ya ini boner joke. Ama mereka juga ngeliat iklannya si L lagi. Dia jadi depresi sekarang. Oh iya, sama si Andy juga udah benerin si Woody. Di credit filmnya, ada banyak blooper yang lucu sama quirky. Sama ada cameo The Bugs Life. Menurut gua, The Bugs Life itu film Pixar klasik yang paling jelek. Dah tamat. Oke, lu baru tahu gak? Toy Story 2 itu sebenarnya hampir banget gagal ditayangin. Soalnya pernah ada karyawan Pixar yang gak sengaja hapus akar folder Toy Story 2. Pas dia lagi rutinitas bersih-bersih file. Ngapus semua model karakter, aset, sama semua kerjaan di filmnya. Backup sistemnya juga gagal. Artinya semua filmnya benar-benar hilang. Awalnya semua karyawan jadi putus asa, sama kelihatannya bakal ada orang yang dipecat, tapi ternyata masih ada cahaya di kegelapan. Technical Director Galen Sussman, Sussman Sus Amogus. Si Sussman ini selalu kerja di rumah gara-gara dia punya baby baru, dan dia punya data backup pribadi di komputer rumahnya. Jadi dia kabarin ke semua karyawannya, dan semua karyawannya langsung gaspol ke rumah dia. Sama bawa semua data filmnya balik ke Pixar. Selamatin filmnya. Kejadian ini bikin Pixar jadi memperketat sistem data backup mereka. Sama mereka juga mulai hati-hati kalau nge-delete data. Karena Sussman, film Toy Story 2 jadi selamat, dan bisa ditayangin di bioskop. Ya coba aja bayangin kalau Toy Story nggak jadi ada sequel gara-gara ini. Bukan dunia yang gue mau tinggalin. Oke, waktu komen shoutout, pemenang di video God of War gue adalah Sersaik6365. Yang komen, nontonin live stream kayaknya asik bang. Oke, gue mau bahas tentang live stream. Kalau nggak salah gue pernah bilang gue mau live stream sekitar bulan Maret. Tapi sekarang udah bulan Maret, dan gue nggak pernah live stream. Jadi awalnya gue kira gue cuma butuh GPU baru buat live stream. Gue tadi mau beli RTX 4060, tapi ternyata kagak. Gue perlu GPU kayak 4070 sama CPU baru. Gue basically harus ganti PC, supaya gue kuat sambil gaming sama live stream. Dan PC yang kuat buat gaming sama live stream itu mahal banget. Jadi gue mau nabung dulu sebelum beli itu PC. Oke, waktu gue rate di film 9 Red Dead Redemption dari 10. Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Novel Vela, Rio, Arif 2802, Pareski, Wawan, Ini Bintang, Serka, Liura, Yukichi, Bandar Jeruk, Champon Neo, Nadif Hawari Nasrul 7002, Kinzara Fasha, Fan, Zanzenli, Aditya AS, Milek Choco, Kentot Lemau, King Hitam, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Super Gorilla, Sans OP, Jura, Yashwomen, Firat, Sofia, Razan Gaishan, Arsin, Nigan Smith, Dr. Sigit, Bosya Pentan, Miao, Antanan, Mal Evangelion, Padilla FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kans, Zakiel Hab, Nata, Zikri, El Nokor, Akyar, Fry Sushi, 2039, Taliku, Sabila, Nopalism, Marcelo Davis, Eurex, Macha 24, Alderweight, Michael Danish, Fileuve, Norify, Anon Tokyo, Rai Virus, Akbar Rizky, Fajrin, Restu Amar Febrian, Wayfran, Bon 7U, Ta Anala, Hasbi Alfarizi, Erlangga Muharjati, KRI Creative Channel, Rashan Zesiro, Jose, Rinze, Akmal Itzmi, Faiza, Mulki, A2U, Sensei, Shaki, Pasha Arifin, Pampan, Cokoguner, Okto, Barik Haris, Wize, Yoksi Foxy, Singkong Bayam, Jax Noval, Anugrah, Kaizo 5050, Sioruba, Iresi, Renjas Ren, Petski Bidi, Airista, Deforil, Wrong Houseful, Kaguma, ADSBG, Nornoer, Batak Junior, Rit Malam, Emir 1875, Baimwe, Zahran 29, Jasmuti, Reva Elina, Adriel, M fucking Horny Red Novoril, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, Winky, Eskanor, Mirza, Tamu 79, Nomoer. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.